Kak Cahyo atau Kak Mario, ini kita boleh tunggu 5 menit lagi nggak? Kayaknya ini belum semuanya yang masuk di anggota. Oke, siap. Silakan. Oke Kak, kasih. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Oke, mungkin untuk kakak-kakak TO yang sudah bergabung, mungkin bisa perkenalan diri dulu sebelum kita memulai. Oke, maaf sebelumnya dari BPH apakah sudah perkenalan terlebih dahulu terhadap anggota yang lain? Oh, BPH duluan nih Kak, nggak apa-apa. Iya, BPH dulu aja. Sama Oh, iya. ada pembicaranya mungkin bisa atau bagaimana. Oh iya, aku kirain TO dulu kan baru kita. Maaf ya Kak. Kalian dulu tuh, kalian punya kegiatan. Oke, aku izin open cam ya. Kalau bisa semuanya perkenalan open cam dulu ya Kak. Iya. Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama aku Gede Wicaksana, biasa dipanggil Gede, NIMku 67 2019 053. Aku di sini sebagai BPH KBM Pemrograman Desktop Pedes. Jabatanku di sini sebagai Ketua KBM. Terima kasih, bisa dilanjutkan.
Ya, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Angelin Septiani, biasa dipanggil Angel. Saya juga sebagai pengurus BPH KBM Pedes. Di sini jabatan saya adalah bendahara. Terima kasih. Selanjutnya mungkin kakak-kakak pengajar boleh tolong perkenalan diri dulu. Kameraku sudah terlihat atau belum ya? Ya udah Kak. Oke, selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Mario. Di sini, di sini saya sebagai pengajar KBM Pedes. Nah, bagi yang baru kenal aku ya, aku orangnya santai, easy going. Jadi kalian kalau mau tanya-tanya seputar materi KBM bisa chat WA aku, nggak masalah. Kalau yang sudah kenal, hai, kita bertemu kembali. Mas Bima, tolong kondisikan ya. Terima kasih. Oke, gantian ya. Perkenalkan, namaku Cahyo, angkatan 18. Aku juga ngajar KBM, khusus hari Senin aja. Nanti aku bakal mungkin ya ganti-gantian atau saling membantu sama Mario, gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak. Mungkin kakak-kakak Theo bisa perkenalan diri dulu. Baik, apakah sudah terlihat dan terdengar dengan jelas? Iya sudah Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari tim observasi dari BPM. Saya Skial Santoso, SI 18 dari Komisi A. Mungkin teman-teman TO lain bisa open cam dan memperkenalkan diri teman-teman. Biar kita tahu siapa aja sih TO dan peserta gitu kan. Karena di sini nggak bisa di-rename ya namanya ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Bartolomeus Bima Santoso. Teman-teman bisa panggil saya Bima. Saya di sini jadi tim observasi bagian dari komisi organisasi. Untuk tugas spesifiknya, di sini saya mengawasi pengorganisasian dari KBM Pedes. Seperti itu mungkin teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kak Bima. Oke. Baik, mungkin selanjutnya dari tim TO yang sudah hadir, mungkin bisa langsung open cam dan kita akan bersingkat waktu gitu loh. Oke, perkenalkan nama saya Andrian Sitorus, TI 19 di sini dari Kom-A BPM FTI. Di sini saya bertugas sebagai TO. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin dari Esther atau dari Tes. Yuk. Baik, maaf sebelumnya nggak bisa on cam. Perkenalkan nama saya Esther Caroline. Di sini saya dari Prodi TI, saya sebagai TO dari Komisi D yang akan mengawasi jika ada permasalahan di selama acara KBM inilah pokoknya. Makasih. Mungkin yang lain yang sudah hadir bisa langsung saja. Dia mungkin dari aku dulu. Suaraku kedengeran nggak atau sampai? Bisa. Oh oke. Sebelumnya sorry juga ya. Apa namanya, aku ada gangguan sinyal juga. Jadi nggak bisa open cam. Nah tapi untuk perkenalan langsung aja, itu namaku Aditya Dirmanta Karyanto. Aku dari Prodi TI dan aku dari Komisi C untuk ngurus TO di KBM Pedes ini. Baik, ada lagi yang dari TO? Udah semuanya ya. Oke, jadi kan teman-teman udah lihat waktu ngerekam tadi. Jadi teman-teman lihat TO itu apa sih kok tiba-tiba nyelonong datang di sini gitu. Jadi mungkin bisa aku jelaskan secara singkat TO itu apa. Jadi TO itu adalah tim observasi dari BPM ke Senat. Jadi selain kami itu sebagai wujud controlling dari BPM untuk melihat kegiatan yang Senat laksanakan gitu. Jadi melihat dari berbagai sudut pandang dari komisi program, organisasi, anggaran maupun advokasi. Jadi selain kami di sini itu melihat keselarasan antara
apa yang sudah dilaporkan dengan kegiatan yang berlangsung. Jadi jika ada penyimpangan-penyimpangan, kami di sini berhak dan memiliki wewenang untuk meluruskan. Dan contoh aja ini kan selain kegiatan apa? Persis ini kan pembukaan desktop ya, yang artinya selain kan berarah pembuatan aplikasi desktop. Jadi selain kan tentang menambah wawasan terkait desktop. Jadi misal nanti kalau ternyata kegiatan ini melenceng dan ternyata malah mempelajari GIS gitu kan, dan itu kan tidak sesuai gitu. Jadi selain kami memiliki hak untuk menyelaraskan. Jadi itulah fungsi dari TO dan mengawasi kegiatan. Mungkin secara singkat itu dari TO, dan mungkin dari teman-teman TO ada tambahan nggak? Oke, kalau nggak ada mungkin bisa kita serahkan kepada pemegang kegiatan untuk selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak TO. Oke, mungkin Kak Mario bisa langsung ambil alih, Kak Mario. Oke. Apakah sudah terlihat layarku? Oke. Sudah, Kak. Oke, thank you responnya. Oke, teman-teman. Jadi kalau kita mengikut silabus pada KBM Pedes, kita akan mempelajari tentang apa itu algoritma dan flowchart. Nah, sebelum masuk ke materi, aku ingin berdiskusi nih dengan kalian dulu. Kalian kan yang ada di sini, para peserta maksud saya. Nah, para peserta KBM ini kan pastinya sudah pernah transaksi online di Tokopedia ataupun di Shopee ataupun di tempat marketplace lainnya. Nah, dari sini aku mau tanya nih ke kalian, bagaimana sih caranya kita pesen barang di marketplace tersebut? Yuk, tolong yuk, kita diskusi bareng-bareng yuk. Kira-kira langkah pertama apa sih yang harus saya lakukan agar aku tuh bisa beli barang? Yuk, diskusi yuk. Ada yang mau bantu? Wah, nggak ada. Masih malu-malu kayaknya. Nggak ada nih. Oke, kalau nggak ada ya ditanya satu-satu. Ya sebenarnya aku agak gimana ya kalau nunjuk satu persatu. Soalnya kan pengajar itu kan selain dialog juga dituntut untuk monolog, ya nggak? Nah, kalau misal pesertanya nggak bisa diajak dialog, ya aku monolog. Tapi oke lah, aku tunjuk satu persatu. Teresia Mutiara Posuma. Apa yang harus kita lakukan pertama kali kalau kita mau beli barang di Tokopedia ataupun Shopee? Download aplikasinya, Kak. Oke, mantap. Download aplikasi. Lalu yang kedua, aku malah gak bisa bedain mana BPH, TO, mana peserta. Iya, sepertinya. Terus aku mau nunjuk lagi nih, satu lagi, Refli Sipan. Kira-kira setelah download aplikasi marketplace seperti Tokopedia atau Shopee, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa beli barang? Halo, Refli. Oke, aku monolog aja nih teman-teman untuk mempersingkat waktu. Nah, tadi kan salah satu teman kita bilang kalau download aplikasinya. Lalu yang kedua ada daftar akun. Setelah daftar akun, kita login
Ya enggak? Nah, setelah login, kita mencari barang, memasukkan ke keranjang, mengisi data diri, memilih kurir, memilih metode pembayaran, lalu tunggu. Misalkan seperti ini, urutan bagaimana cara kita menggunakan Tokopedia misalkan, atau Shopee lah, terserah. Nah, dari langkah-langkah yang pernah kita lakukan inilah yang dinamakan dengan algoritma, teman-teman. Jadi secara tidak langsung, algoritma itu sudah melekat pada diri kita di kehidupan sehari-hari. Contoh paling dasar yang seperti aku bilang tadi, kalau kalian pesan barang di Tokopedia, itu kan ada urutannya, teman-teman. Ada algoritma bagaimana cara memesan barang di Tokopedia. Nah, contoh algoritma yang lain itu adalah ini, algoritma memasak Indomie. Siapa sih yang nggak kenal bagaimana cara memasak Indomie? Kan pertama kan kita buka bungkusnya, kita rebus mie-nya, sambil menunggu mie-nya matang, kita persiapkan bumbu-bumbunya. Nah, setelah mie matang, barulah kita tiriskan, lalu kita campurkan mie dengan bumbu tersebut. Oh iya, maaf ini bagi teman-teman yang puasa, sorry ya, nggak bermaksud. Nah, itu adalah contoh algoritma sederhana dalam kehidupan kita. Nah, itu kan algoritma dalam kehidupan. Coba sekarang kita pikirkan algoritma secara sistematika. Misalkan dalam komputer, misalkan kalkulator, algoritma menjumlahkan, caranya gimana? Kita kan harus menginputkan bilangan pertama, menginputkan bilangan kedua, lalu operasinya, mau tambah, mau kali, mau bagi, atau mau perpangkatan. Nah, itu kan ada urutannya. Contoh kalkulator Windows, coba. Nah, di kalkulator Windows ini, misalkan kita ingin menjumlahkan 10 ditambah 11. Caranya kan kita harus masukkan angka 10 terlebih dahulu, kemudian pilih operasinya, yaitu penjumlahan, lalu ditambahkan dengan 11, kemudian disama dengan. Hasilnya 21. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau algoritmanya kalkulator di Windows adalah 1. Inputkan angka pertama, pilih operasi aritmatikanya, lalu inputkan angka kedua, lalu pilih simbol sama dengan. Nah, ini adalah algoritma sederhana dari kalkulator. Nah, kenapa kok kita harus belajar algoritma? Karena algoritma itu adalah dasar dari pemrograman, teman-teman. Nah, kalian ingat kata-kataku aja. Kalau kalian bisa menguasai algoritma, kalian itu bisa menguasai semua bahasa pemrograman. Misal nih, di KBM ini kan kalian akan belajar bahasa Java. Nah, kalau kalian algoritmanya sudah kuat, sudah terbiasa dengan urutannya, nah, kalian kalau dipindah ke bahasa PHP mungkin, atau bahasa Python, nah itu kalian cuma tinggal menyesuaikan sintaks-sintaksnya aja. Jadi untuk logikanya pasti kalian sudah bisa kalau menguasai algoritma pemrograman ini. Nah, di sini aku jelaskan dulu algoritma secara luas dulu. Nah, contoh yang lain adalah program untuk mengubah jam ke menit. Pertama ada inputkan jam. Misalkan aku nginput 2 gitu ya. Kemudian hitung menggunakan rumus. Nah, jam tadi, inputanku tadi yaitu 2 dikali 60 menit. Berarti berapa? 120. Nah, kemudian tampilkan menitnya, tampilkan 120-nya. Nah, ini kan programnya, algoritmanya urut nih teman-teman. Nggak mungkin kan kita menghitung jamnya dulu,
lalu user menginputkan jam, lalu menampilkan menit. Itu kan kebalik. Apalagi kalau algoritmanya urutan yang pertamanya menampilkan menit, hitung menggunakan rumus, lalu inputkan jam. Nah, itu kan urutannya sudah melenceng, teman-teman. Ibarat kata yang di algoritma memasak Indomie ini, waktu kalian buka bungkusnya, kalian makan mie-nya mentah-mentah, kemudian kalian rebus mie-nya, kemudian kalian aduk mie-nya bersama bumbu, kemudian mie-nya ditiriskan. Nah, itu kan agak kacau nih, teman-teman. Ada yang ngechat nih. Kamu Oke, nggak apa-apa, santai. Nah, jadi teman-teman, dari penjelasanku tadi, tolong ya satu orang lagi yuk, dengan bahasa kalian, apa itu algoritma? Ya, satu orang yuk. Kalau Refli mau jawab, nggak apa-apa loh. Satu orang yuk, masa nggak ada nih? Musik aja deh. Yeskiel Santoso, bisa dengar suaraku? Baik Kak, sorry Kak, ini kami dari TO, jadi... Oh, sorry, aku nggak tahu. Aku nggak tahu mana yang TO, mana yang peserta. Sorry. Nggak apa-apa. Oh ya Kak, jadi TO juga ini bisa jadi peserta Kak. Jadi selain nggak apa-apa tetap tanya. Soalnya tadi aku lagi fokus sama orang, jadi nggak. Oh, ya udah aku skip dulu aja. Oke, Edwin Duta Ramadan. Dengar suaraku nggak? Nah, oke. Oke, jadi menurutmu algoritma itu apa? Dari penjelasanku tadi. Itu kayak cara untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Oke, aku tulis dulu ya. Cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, satu lagi. Nah, ini kan katanya nunjuk TO, gak apa-apa. Yuk, Bima. Algoritma itu apa? Mas Bartolomeus Bima, jangan pura-pura budek ya. Halo. Ayo. Kalau menurut saya algoritma itu langkah-langkah dan langkah-langkah dalam sebuah kayak alur gitulah. Yang jelas dong. Masa saya lagi mau fokus Kak. Oke, jadi kata kuncinya di thank you jawabannya. Oke, jadi dari jawaban dua orang ini, yang pertama, cara untuk menyelesaikan suatu masalah, lalu jawaban milik si Bima ini, dia mengatakan kalau langkah-langkah. Nah, jawaban kedua teman kita ini tidaklah salah. Nah, jadi aku akan ngasih tahu ke teman-teman. Nah, jadi algoritma itu apa? Di sini aku akan memberikan kalian 3 kata kunci dari algoritma. Yang pertama, urutan yang logis, seperti kata Mas Bima. Jadi langkah-langkah, urutan. Ingat ya, urutan. Lalu yang kedua, memecahkan masalah. Itu sesuai jawabannya Edwin tadi, memecahkan masalah. Oke, benar. Lalu yang ketiga adalah tertulis. Nah, kalau kalian perhatikan apa yang aku ajarin tadi, itu kan aku menuliskan nih teman-teman. Menuliskan dalam bentuk urutan. Nah, jadi secara garis besar teman-teman, algoritma itu terdapat 3 kata kunci. Urutan yang logis, memecahkan masalah, dan tertulis.
Jadi kalau kita mau mendefinisikan dengan bahasa sendiri, algoritma adalah urutan yang logis yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dan dituangkan secara tertulis. Nah, jadi algoritma, bentar ya teman-teman. Ya, jadi algoritma, kalian hafalkan, pahami 3 kata kunci ini. Urutan logis, memecahkan masalah, dan tertulis. Nah, tertulis ini ada dalam 2 bentuk teman-teman. Yang satu bernama pseudocode, yang satu bernama flowchart. Nah, flowchart ini yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Nah, kita langsung aja masuk ke flowchart dulu. Nah, kalau kalian buka Microsoft Word, nah, di bagian menu insert, itu kan ada shape, kemudian ada pilihannya flowchart. Nah, nih, kalau kalian lihat di layarku sekarang, itu kan ada yang namanya flowchart. Nah, di sini Microsoft Word sudah menyediakan diagram untuk membuat flowchart. Nah, fungsi-fungsi di flowchart, nah untuk fungsi flowchart itu teman-teman bisa cek di internet biar kalian nggak perlu menghafalnya satu persatu. Nah, kok terpotong. Nah, ini aja. Nah, teman-teman, di sini adalah bentuk-bentuk diagram dari flowchart. Yang paling utama itu ada yang namanya terminator. Terminator itu dilambangkan sebagai bentuk oval seperti ini. Bentar. Nah, terminator di sini kalau teman-teman lihat di Microsoft Word bagian shape itu yang ini. Maaf. Insert shape. Nah, yang bentuknya oval seperti ini. Nah, ini yang dinamakan terminator. Terminator itu berfungsi untuk apa? Nah, terminator itu berfungsi untuk mengawali atau mengakhiri sebuah program. Nah, sebelum masuk ke sana, aku akan membagikan sebuah tips ke kalian, biar kalian itu nggak salah dalam membuat flowchart. Nah, di angkatanku sendiri, angkatan 18, itu banyak mahasiswa yang masih salah dalam membuat sebuah flowchart. Nah, cara membuat flowchart yang pertama adalah konsisten. Maksudnya konsisten di sini kalau misal kalian mau pakai bahasa Inggris, pakailah bahasa Inggris terus-terusan. Jangan pakai bahasa campuran. Jadi kalau Indonesia, ya Indonesia full dari awal sampai akhir. Jadi kalau misal terminatornya kita isi, misal nih saya mau pakai bahasa Indonesia, berarti isi terminatornya adalah mulai. Nah, yang menjadi sebuah kesalahan, itu kalau misal di awalnya kita pakai bahasa Indonesia, tapi di akhirnya kita pakai bahasa Inggris seperti ini. Nah, itu secara konsep sudah salah, teman-teman. Jadi konsisten bahasa. Lalu yang kedua, konsisten dalam penamaan variabel. Nah, konsisten di sini maksudnya kalau kita ambil contoh di PPT ini, nah ini contoh algoritma mengubah jam ke menit. Nah, kalau teman-teman perhatikan nih, di sini aku kan menulis inputkan jam. Kemudian di bawahnya hitung menggunakan rumus jam dikali 60 menit. Jam di sini dengan jam di sini
D-nya huruf besar. Jadi konsisten. Nah, kalau misal aku buat huruf kapital semua nih. Nah, yang di sini juga harus huruf kapital semua. Nah, itu yang dinamakan dengan konsisten variabel. Jadi kalau di sini non kapital, huruf kecil semua, di sini juga harus huruf kecil semua. Gitu, teman-teman. Terus, itu aja sih kalau nggak salah. Nah, itu di angkatanku, di angkatan 18, itu sering banget mengalami kesalahan seperti ini. Bahasanya nggak konsisten, nama variabelnya juga enggak. Ya, itu di angkatan 18, nggak tahu kalau di angkatan 19 ya. Nah, misalkan nih, contoh soalnya ini ada, inputkan jam, mengubah ke menit. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di layarku yang sebelah kiri, itu yang jajar genjang, yang nomor 2, itu kan untuk input atau output. Nah, kalau kita lihat di PPT ini, langkah pertama adalah inputkan jam. Nah, ini aku ralat dulu. Nah, inputkan jam, berarti kan butuh inputan. Nah, inputan itu dilambangkan sebagai apa? Dilambangkan sebagai jajar genjang. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita tulis inputkan jam, pakai huruf kapital semua kalau aku ya. Biar kalian tahu bedanya mana yang variabel, mana yang enggak gitu ya. Terus kemudian ada hitung menggunakan rumus. Nah, hitung menggunakan rumus. Kalau kita di mata kuliah PTI, PTI itu singkatan dari apa ya? Pengantar Teknik Informatika kalau nggak salah ya. Nah, di mata kuliah PTI itu kan kalian sudah diajari CPU itu kan berfungsi untuk menangani semua proses yang ada. Proses aritmatika dan proses logika. Nah, dari kata kunci ini, proses. Jadi untuk menghitung kalau butuh proses aritmatika atau proses logika, kita butuh yang namanya proses. Nah, proses itu dilambangkan sebagai apa? Proses itu dilambangkan sebagai kotak ini. Yang nomor 6 ini, teman-teman. Jadi di sini kita buat bentuk kotak. Nah, di sini kita lihat ke PPT. Di sini kan tulisannya hitung menggunakan rumus jam dikali 60. Nah, kita tinggal tulis saja jam dikali 60. Menit sama dengan jam dikali 60. Nah, seperti ini. Ini adalah proses yang dikerjakan oleh CPU kita. Nah, setelah itu tampilkan menit. Berarti kan kita ingin menampilkan butuh output. Nah, output itu dalam flowchart itu juga dilambangkan sebagai jajar genjang. Nah, di sini kita ganti teksnya berarti tampilkan menit. Nah, seperti ini. Nah, ini belum jadi ya teman-teman, karena di flowchart kita butuh yang namanya arrow atau panah. Nah, panah itu menunjukkan menunjukkan alur dari program tersebut. Nah, panah, shape. Nih, panah. Nah, kita kasih panah ke urutannya teman-teman. Nah, ini adalah flowchart sederhana kita, sudah jadi. Nah, selama aku di kuliah di FTI, itu membuat flowchart itu ada 2 versi teman-teman. Ya, bukan 2 versi kayak 2 pendapat yang berbeda. Ada yang bilang seperti ini selesai, ada juga yang bilang kalau kita butuh mendeklarasikan variabelnya. Nah, ini kan teman-teman kan pasti sudah ngambil mata kuliah pemrograman. Siapa lagi? Oh, ada absen. Baru tahu. Nah, ada 2 versi teman-teman.
Kalau dulu waktu aku ngambil pemrograman, berarti 2 tahun yang lalu. Iya, 2 tahun yang lalu, aku buat flowchart tuh seperti yang di kiri. Tapi semenjak aku tahun kedua, terutama di mata kuliah algoritma struktur data, aku ngambil dosen yang berbeda. Itu pengajaran flowchart-nya juga agak berbeda, teman-teman. Jadi ini sekalian sharing aja, jadi biar teman-teman nggak bingung loh, yang bener yang mana. Nah, itu tergantung dari dosen. Nah, kalau dulu waktu aku ngambil mata kuliah algoritma struktur data, kita butuh satu lagi proses. Proses ini untuk mendeklarasikan variabel jam dan menit. Seperti ini. Nah, dulu waktu aku ngambil mata kuliah algoritma struktur data, dosenku menekankan untuk membuat deklarasi variabel jam dan menit untuk prosesnya. Nah, jadi flowchart-nya ada 2 versi, teman-teman. Ada yang disuruh mendeklarasikan variabelnya dulu, ada yang langsung disuruh untuk menginputkan. Nah, untuk mana yang benar, jujur saya juga kurang tahu, tapi kalau saya pribadi lebih suka yang kanan. Kenapa yang kanan? Karena yang kanan itu lebih lengkap. Jadi kalau teman-teman nih, lihat di flowchart yang kanan. Dari mulai, kemudian ke bawah mendeklarasikan variabel jam dan menit. Kalau kalian langsung terapkan di pemrograman atau ngoding, itu kan pasti kalian ngetik duluan. INT jam, INT menit. Nah, itu yang dinamakan dengan deklarasi. Itu kan juga penting nih, teman-teman. Nah, kemudian inputkan jam. Kalau di Java berarti scanner, SC sama dengan bla 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 bla. Nah, itu untuk menginputkan. Nah, setelah menginputkan, diolah inputan tadi dikalikan 60 dan hasilnya dimasukkan ke variabel bernama menit. Kemudian variabel menit tersebut ditampilkan. Nah, itu untuk flowchart sederhana kita. Nah, di sini itu ada banyak, teman-teman. Ada percabangan juga. Percabangan kalau kemarin di pemrograman tuh if else atau switch case. Nah, di flowchart itu digambarkan sebagai belah ketupat. Jadi kalau misal nih, kalian di pemrograman kemarin, itu kan pasti pernah dapatlah soal untuk mengecek bilangan tersebut genap atau ganjil. Nah, itu kan soal yang sangat pasaran di FTI ya, teman-teman. Nah, untuk mengecek itu kan kita butuh yang namanya percabangan. Percabangan di sini dilambangkan sebagai belah ketupat. Ini belah ketupat nih. Nah, misalkan kita ingin membuat apakah bilangan tersebut genap atau ganjil misalkan. Panah. Misalkan yang kanan itu untuk yang genap, sedangkan yang kiri itu untuk yang ganjil. Nah, misalkan ganjil cetak genap. Nah, ini adalah percabangan, teman-teman. Terus kalau misal kita ingin membuat programnya secara utuh, nah, ini adalah percabangan, teman-teman. Oh ya, teman-teman yang beragama Muslim, sambilan KBM bisa sambil berbuka ya. Soalnya nggak ada break time kayaknya. Nah, ini adalah percabangan, teman-teman. Lalu selain percabangan, itu ada lagi yang namanya
Subproses itu kalau kalian di pemrograman itu yang prosedur function atau method. Kemudian ada preparation. Nah, preparation ini sama seperti yang ini, teman-teman. Kalau di dosenku algoritma struktur data kemarin, kita boleh pakai kotak ini, proses, atau kita juga bisa pakai yang namanya preparation. Preparation itu segi berapa tadi? Segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, preparation itu segi 6. Segi 6, mana segi 6? Di basic shape, Mar. Di basic shape. Oh iya, nggak kelihatan. Iya, sip. Nah, ini preparation, teman-teman. Untuk mendeklarasikan juga bisa pakai preparation. Nah, di sini misalkan aku pakai preparation. Nah, ini adalah fungsi dari preparation. Yaitu seperti yang aku bilang tadi, untuk mendeklarasikan sekiranya apa yang diperlukan di dalam program. Nah, kalau mungkin teman-teman masih agak bingung dengan gambaran prosedur function atau method, soalnya waktu aku ngasih pemrograman, itu juga ada beberapa dosen yang materi ini sangat dibahas dengan sedikit. Jadi, semoga teman-teman nggak agak bingung. Nah, untuk prosedur function atau method ya kalau di Java. Nah, di sini kalau di Java mungkin kalian sudah pernah belajar public static void main. Public static void main. Di dalamnya ada parameter string array. Nah, yang dinamakan subprogram itu adalah method, teman-teman. Jadi misalkan aku membuat public penjumlahan, misalkan seperti ini. Nah, public penjumlahan ini itu termasuk ke dalam subproses. Jadi kotak yang ada bordernya seperti ini. Jadi kalau kita buat dalam flowchart kita, misalkan dari mulai dulu ya, dari mulai. Dari mulai, kemudian deklarasikan. Kemudian subproses. Subproses itu dilambangkan sebagai kotak yang ada bordernya, border garis. Nah, kalau warnanya aku cerahin seperti ini, nah kalian kan bisa kelihatan garisnya. Nah, itu yang dinamakan subproses. Terus inputkan dulu. Nah, setelah kita menginputkan, misalkan nah gini aja. Nah, misalkan nih perhitungan jam ke menit mau aku bawa ke public namanya konversi gitu aja. Nah, misalkan aku mau menghitung menit melalui metode konversi ini. Nah, caranya adalah ya sebenarnya sama, teman-teman. Cuma bedanya hanya di bentuknya. Nah, jadi kalau dari sini kita bisa tahu inputkan jam itu di program utamanya, lalu menghitung menit itu di subproses atau di metodenya di sini. Nah, kemudian bisa ditampilkan menitnya, ditampilkan menit. Kemudian selesai. Nah, kalau teman-teman melihat flowchart yang aku buat, itu kan aku konsisten bahasanya menggunakan bahasa Indonesia semua. Kemudian yang kedua, konsisten dalam penamaan variabel.
Jadi untuk nama variabel aku buat huruf kapital semua, caps lock semua. Nah, terus ya ini untuk subprogram. Jadi kalau dari sini kita bisa tahu kalau perhitungan menit ini dilakukan di subproses yang bernama konversi ini. Terus apa lagi ya? Nah, kalau secara garis besar atau yang sering digunakan itu adalah terminator yang untuk mengawali dan mengakhiri program. Lalu input output. Kemudian kalau penghubung ini konektor, itu maksudnya adalah kalau misalnya teman-teman kalian membuat flowchart, misalkan nih kalian skripsi nih. Nah, flowchartnya itu ternyata nggak cukup untuk satu halaman, mau dipindah ke halaman lain. Nah, kita butuh lingkaran ini, teman-teman. Lingkaran ini itu sebagai penghubung kalau flowchart di halaman atas dengan halaman bawah, itu adalah satu kesatuan. Jadi, di flowchart yang halaman atas, misalkan, kita nggak usah tulis selesai, nggak usah. Diakhiri langsung dengan lingkaran. Jadi, misalkan nih, anggap aja ini programku belum selesai ya teman-teman. Mau aku pindah ke halaman kedua. Nah, waktu aku mau pindah ke halaman 2, aku buat lingkaran dulu. Nah, lingkaran. Kemudian di halaman kedua, lingkaran lagi. Kemudian barulah dilanjutkan. Nah, jadi lingkaran 2 ini adalah sebagai penghubung antara halaman. Nah, itu juga penting teman-teman, karena kalau berdasarkan jurnal-jurnal yang pernah aku baca, itu flowchart itu sangat panjang sekali teman-teman. Bahkan bisa sampai 1 atau 2 halaman. Nah, itu untuk penghubung. Lalu anak panah itu sebagai alur programnya, lalu proses itu sebagai operasi aritmatika atau logikanya, dilambangkan sebagai kotak. Lalu ada percabangan. Nah, ini kan kita tadi bahas percabangan. Nah, bagaimana Kak kalau dengan perulangan? Nah, kalau dengan perulangan, kalian tinggal pakai panahnya aja, teman-teman. Misalkan nih, di sini. Misalkan aku mau melakukan perulangan setelah user menginputkan jam. Jadi panahnya tinggal kalian mau arahin kemana kalau perulangan. Kok jelek banget panahnya. Bentar. Nah, ini perulangan kalau pakai flowchart, teman-teman. Jadi nggak ada simbol khususnya. Jadi kalau misal di pemrograman kemarin, kan kalian belajar tuh 3 perulangan. Yaitu ada while, do while, sama for. Nah, perulangan itu kita bisa pakai simbol panah yang berputar ini, teman-teman. Nah, ini adalah representasi dari perulangan. Kemudian setelah itu yang sering dipakai itu adalah subproses dan preparation. Nah, terus kemudian katanya Kak Cahyo mau nambahin gimana? Oh iya. Oh, Mas Mario nggak usah di stop share-nya. Aku pakai share-nya Mas Mario saja. Oke. Nggak, aku on cam dulu. Off cam dulu, bentar ya. Oh ya, siap. Toilet, mau ke toilet. Masuk ke yang tadi, Mas. Ke apa word-nya tadi yang ada flowchart-nya 2 tadi. Nah, itu ya. Jadi gini ya. Tadi kan sudah sedikit dijelaskan sama Mario gitu ya soal apa namanya. Nanti di FTI ada 2 gaya gitu ya, semacam 2 gaya penulisan pembuatan flowchart, ada yang bagian kiri sama yang bagian kanan itu, seperti yang sudah dicontohkan Mas sama Mario. Nah, sebenarnya bukan ada 2 gaya yang berbeda, tapi lebih ke penggunaan flowchart-nya. Flowchart yang bagian kiri ini sebenarnya lebih digunakan untuk sebelumnya gini, flowchart itu kan nggak sepenuhnya, nggak selalu digunakan hanya dalam bidang pemrograman saja.
banyak hal yang sebenarnya itu menggunakan flowchart, karena pada dasarnya flowchart itu diagram alur. Jadi flowchart itu tidak identik sama pemrograman. Semua semua bidang studi, semua hal yang lainnya itu bisa dibuat flowchart, ada flowchartnya juga. Jadi flowchart itu tidak identik hanya untuk bidang IT saja, bidang pemrograman saja. Ya oleh karena itu perlu diingat juga, jadi flowchart yang bagian kiri sama bagian kanan ini sebenarnya membedakan lebih ke masalah penggunaannya, bukan cara penggunaannya, tapi penggunaannya itu mau dipakai di mana gitu ya. Untuk yang di bagian kiri ini itu yang tanpa mengenalkan variabel, jadi tanpa memberikan deklarasi variabel, itu sebenarnya dipakai di flowchart non programming atau non IT biasanya ketika teman-teman nanti sudah masuk ke kuliah yang lebih kompleks lagi, akan ada yang namanya, sebenarnya kalau pembuatan program itu ada tahap yang pertama itu namanya itu proses bisnis juga, ada semacam proses bisnisnya juga kalau teman-teman tuh membuat program untuk perusahaan gitu ya. Nah, proses bisnis ini kan perlu ada flowchart juga, tapi flowchartnya bukan flowchart programming gitu ya, flowchart secara bisnis. Nah, flowchart secara bisnis itu tadi ya tidak perlu yang namanya mendeklarasikan variabel, karena kalau memang tidak ada variabelnya ya tidak perlu dideklarasikan itu tadi. Sedangkan kalau memang flowchart yang bagian kanan memang identik atau ya memang dikhususkan untuk IT gitu. Tapi ya terkadang juga beberapa dosen ada yang memang tidak perlu mendeklarasikan variabel, itu juga kembali ke dosennya. Ya saja saya memang perlu menambahkan ya itu tadi. Jadi untuk perlunya deklarasi variabel ini itu diperlukan apa tidak ya sebenarnya tergantung teman-teman itu menggunakannya di apa dulu, flowchart yang seperti apa dulu gitu. Sebenarnya untuk sebuah diagram dalam dalam programming gitu ya, dalam software development gitu ya, nggak cuma flowchart aja, nanti masih ada DFD, masih ada cukup kompleks sih. Nanti ada yang database kalian juga perlu dibuat diagram dan lain-lain, itu masih lebih kompleks lagi. Nah, ini adalah flowchart itu merupakan sebuah dasarnya dulu untuk teman-teman memahami semua itu gitu. Jadi ya perlu diingat juga ya kalau teman-teman tuh memang harus benar-benar memahami flowchart ini gitu ya, terlepas dari yang mungkin teman-teman yang angkatan 2020 itu belum pernah ke kampus sama sekali seumur-umur gitu ya, seumur-umur kuliah maksudnya, seumur-umur kuliah. Tapi minta tolong untuk yang ini tuh sangat-sangat dipahami begitu ya, karena ini flowchart itu nggak akan ada matinya gitu ya, nanti sampai kalian bekerja pun terusnya flowchart ini dan algoritma itu tadi pasti akan terus dipakai gitu sih. Jadi perlu diingat itu aja. Jadi kalau misalnya memang teman-teman saat ini masih belum paham atau belum mengerti, penjelasan tadi kurang jelas, bisa ditanyakan untuk yang membantu teman-teman di kemudian hari supaya yang sudah paham gitu sih. Dari saya sih cukup sih gitu. Saya kembalikan ke Mario. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak teman-teman? Kok hening? Masih pada nyimak ya ini? Nganu dong, yang yang mendaftar sebagai peserta minta tolong raise hand atau ngechat gitu kan, biar tahu gitu yang mana yang peserta, mana yang PO. Kayaknya itu lumayan banyak ya ini ya. Kalau nggak ngechat ya atau raise hand gitu. Jangan lupa absensi ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa absensi juga ya. Tadi Gede minta waktu 1 jam, cukup nggak? Ini udah selesai ya, Kak? Ya, kalau dari mereka nggak ada pertanyaan ya bisa kita akhiri, soalnya flowchart kan memang segini doang. Gitu ya. Bentar ya, Kak. Oke.
Ya, aku juga nggak kaget sih kalau nggak ada pertanyaan, soalnya kan kalian sudah ambil pemrograman juga, jadi pastinya udah agak tahu lah apa itu algoritma flowchart. Teman-teman yang angkatan 20 sama yang 19, ya mungkin kalau yang 19 sudah pernah mengalami pemrograman sama ASD ya. Kalau apa namanya yang teman-teman ini 20 semesternya ASD atau apa ya, kalau boleh tahu? Aduh, teman-teman 20 siapapun. Sepertinya teman-teman 20 ini masih malu gitu ya. Hadir. Oh ya, gimana Mbak, siapa ini? Ayu Queen ya. Ini semester ini mata kuliahnya apa Mbak? Ambil ini pemrograman. Oh, semester ini baru pemrograman? Oh ya. Maksudnya Nanti semester ini selesai pemrograman. Iya. Semester 3 ini masuk di besok ini kita ngambilnya Sisdik dan SO. Oh, SO ya. Iya. Dari Linux. Nah, ya itu teman-teman kan sudah ada yang ambil pemrograman. Jadi mungkin di sini nanti agak mengulang lagi, review lagi soal yang kemarin-kemarin sudah dipelajari pemrograman gitu ya. Karena memang pada dasarnya pemrograman desktop, PERDES itu kan kependekan dari pemrograman desktop. Ini pada dasarnya memang mengajarkan teman-teman untuk membuat program di desktop gitu ya. Dan mau bimbingannya Kak? Oh ya, siap. Dulu dosen pemrogramannya siapa Mbak? Kalau aku Kododo. Oh itu. Oke, lumayan lah, dapat ilmunya lah. Dapat nilai apa Mbak? A Mbak? Kasih tau nggak ya? Kododo itu kayaknya enak sih, seru sih Kododo itu sih. Orangnya santai Kak. Oh iya, santai. Wih, dapat A. Oh, dapat A, mantap. Enggak, aduh. ya intinya itu ya. Nanti jangan itu ya, dan teman-teman angkatan 20 ini kan juga belum pernah merasakan kuliah langsung gitu ya. Jadi belum pernah ketemu dosen yang kayak mut-mutan, belum pernah dosen yang jadi ketika nanti sudah offline itu dimohon jangan kaget gitu aja tiba-tiba kali sudah nganurin. Nah, mungkin nanti kedepannya mungkin aku akan mencoba untuk menggunakan metode yang buruk, bukan metode gaya program sama metode yang mengajarkan kayak misalnya offline itu gimana gitu, karena aku juga merasakan kalau kuliah online itu metode yang dipakai dosen itu ya gitu-gitu doang gitu loh. Itu mungkin akan mencoba agak yang beda gitu. Sebenarnya kita ini mau kasih latihan juga nggak Mar? Sebenarnya kasih latihan juga ya sebenarnya hari ini tuh mau kasih game. Cuma katanya kan BPH mau menyediakan game toh. Nah, makanya aku skip. Makanya agak cepat hari ini. Loh Kak, kalau mau kasih games boleh aja sih Kak. Kalau dari pengajar, dari kami cuman kayak mini games doang. Mini games kahut. Oh, oke. Iya. Oke, aku kasih gamenya ya. Ini game ini sudah pernah kalian lakukan kok BPH. Dulu kan aku ngasih kelas kalian kan. Nah, jadi jangan kaget teman-teman. Di BPH kalian dan juga ada beberapa TO kalian itu adalah mahasiswa yang pernah wajar di kelas pemrograman. Itu ada Mas Mario ini S2 terpilih. Ada Gede, ada Aviatar, terus kemudian Bartolomeus Bima itu nggak usah dihitung itu. Terus kalau Angelin tuh kalau nggak salah waktu matematika kemarin. Terus Bartolomeus Bima itu siapa? Ya, nggak usah dihitung. Nggak kenal. Kemudian ada Esther dulu waktu nggak salah matematika sama IMK kalau nggak salah. Nah, Kak Esther tuh pintar juga itu kalau mendesain aplikasi. Salut sama dia. Nah, ini mungkin teman-teman sudah pernah, linknya aku bagi ya. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah
sudah pernah membukanya atau sudah pernah memainkannya. Nah, kita mainkan lagi bareng-bareng. Nah, di sini itu semacam mini game, teman-teman. Nah, mini game ini untuk melatih algoritma pemrograman kalian. Nah, di sini perintahnya adalah si red ini, Angry Bird yang merah ini, kan namanya red kalau nggak salah, harus sampai ke peak-nya, ke mau ngomong babi nggak sopan lagi, ke peak-nya. Nah, caranya gimana? Kan caranya adalah when run, move forward. Coba kita run. Nah, ini dia berhentinya di sini. Nah, oleh karena itu kita butuh satu lagi blok, yaitu move forward lagi, yang kedua kali. Nah, kemudian kita run. Kemudian continue untuk naik level. Nah, ini berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus move forward juga. Memang sih ini terlihat gampang, tapi kalau teman-teman sudah level berapa ya? Level 12 misalkan, ambil random aja. Nah, nih, bagaimana ya cara agar si zombie ini sampai ke bunga ini? Nah, itu yang agak susah, teman-teman. Nah, ini kalian yang sudah ambil pemrograman pernah main ini nggak di kelas asdos atau dosen? Udah pernah atau belum? Angkatan dari 20 udah pernah. Pertama kali malah, Kak. Oh, pertama kali. Wow. Mantap ya. Belum pernah. Ya itu, silakan Teresia Mutiara. Ini Tiara. Makanya Tiara ini. Ini siapa ini? Itu angkatan 18 ini ngapain ini? Gak apa-apa. Tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Bener gak, Tir? Oh iya, belajar yang rajin ya, Tiara. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Itu aja. Nah, kalau misal kalian merasa kurang yakin terhadap algoritma pemrograman kalian bisa tuh bisa main game yang kasih linknya ini. Terus kalau misal kalian sudah pernah nih main game ini, aku ada satu lagi rekomendasi game untuk melatih algoritma kalian. Nah, kalau kalian pernah lihat di Play Store itu kalau nggak salah namanya Cut the Rope kalau nggak salah. Nah, ini. Nah, aku pernah main ini. Nah, memang betul ini bisa melatih algoritma. Kenapa? Karena game ini kan harus ada urutannya, mana yang harus dipotong dulu talinya, ya enggak? Nah, dari sini kalian bisa menentukan urutan tali yang harus dipotong. Nah, kan kata kunci di algoritma adalah urutan ya, teman-teman. Nah, dari sini kalian juga bisa belajar urutan apa yang harus kalian lakukan agar gamenya itu selesai. Contoh lagi game melatih algoritma, ini aku nggak rekomendasi tapi Mobile Legends itu juga bisa. Algoritma bagaimana cara kalian menang. Nah, kalau nggak salah itu di kelasnya Gede sama Aviatar DPH kalian, itu dulu malah pertemuan pertama disuruh mabar Mobile Legends. Bayangin. Pertemuan ketiga, Kak. Oh, ketiga. Nah, mereka disuruh mabar Mobile Legends. Nah, setelah mereka mabar, mereka disuruh buat tugas kalau nggak salah ya, membuat algoritma bagaimana memenangkan Mobile Legends. Apakah kita harus langsung menyerang ke tower musuh, atau kita harus farming dulu, atau apa, kita kan nggak tahu. Nah, dulu mereka gitu, mabar Mobile Legends di kelas, kayak anak-anak nggak tahu aturan gitu kan. Ada dosennya di depan, mereka main. Nah, habis itu mereka disuruh untuk membuat tugas. Nah, algoritma
sekali lagi itu ada di kehidupan kita masing-masing. Contoh lagi, kalian bangun tidur, itu kan pasti ada urutannya nih. Bangun tidur, jangan lupa berdoa, merapikan tempat tidur, dan lain-lain. Itu kan pasti kan ada urutannya. Nah, apalagi ya game yang melatih algoritma, saya lupa. Kalau aku merekomendasikan 2 itu sih teman-teman. Jadi kalian bisa belajar pemrograman sekaligus have fun gitu. Jadi pemrograman itu dianggap sebagai hal yang menyenangkan aja. Jangan merasa, bosen, aku buta sama sintaks ini. Nah, kalian jangan berpikiran gitu. Aduh, kok sintaksnya 2000 baris ya? Aduh, sintaksnya 8000 baris. Aduh, males. Kalian jangan berpikiran gitu. Kita tuh have fun. Nah, oleh karena itu, kalian belajar algoritma ini dari game-game seperti ini. Lalu kalau misal nih kalian aktif di Instagram, itu Instagramku nge-follow banyak sekali tips-tips pemrograman dan tips tentang UI. Nah, kalian kan juga pasti pernah dan sering main Instagram. Nah, gunakan Instagram kalian juga dengan bijak. Ya cuma lihat drakor atau anime kan nggak cuma itu doang kan Instagram. Ada hal-hal yang menarik yang patut untuk dipelajari. Firefare itu game. Apa itu? Firefare? Free Fire. Maaf. Free Fire apa ya? Iya, itu maksudnya Free Fire itu. Itu maksudnya Free Fire itu. Oh, 8 bit nggak tahu, nggak kenal. Nggak kenal 8 bit. Taunya PUBG. Nah, ya, jadi aku juga nambahin dong. Sharing aja lah. Aku nambahin dong, Mar dong. Silahkan sambil menunggu, katanya jadi nggak ini VPH-nya mau ngasih, mau ngambil waktu. Iya, jadi Kak. Ya. Kalau udah siap, chat di WA ya sih. Oke, siap Kak. Kak Cahyo, bisa lanjut Kak Cahyo. Oke. Siap. Nah, ini aku share screen ya. Udah kelihatan kah? Harusnya sih OTW. Udah kelihatan. Oke, ya? Udah. Jadi gini, itu tadi kan have fun-nya ya. Jadi Mario itu kan ngajak teman-teman semua untuk have fun gitu ya. Nah, di sini aku untuk mengajarkan ke kalian untuk nggak cuma have fun aja. Jadi kalian juga perlu untuk berpikir gitu ya. Berpikir keras gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen semacam game ya, bukan game juga sih. Ini namanya sebenarnya kompetisi sih ya. Jadi ada web yang namanya itu Katis, openkatis.com ini ya. Nah, openkatis.com ini sebenarnya apa sih? Openkatis.com ini ya, aku kasih tahu ke kalian sih. Jadi dalam dunia pemrograman pun juga ada lombanya. Lombanya bukan cuma membuat aplikasi, tapi gimana caranya sih kalian itu menyelesaikan sebuah masalah dengan coding gitu ya. Salah satunya ya ini, salah satunya itu ya Openkatis ini. Jadi misalnya kayak ya ini ya, R2 ini ya, pertanyaannya adalah apa, pertanyaannya bisa dibaca seperti ini, lalu ada ketentuannya nanti, inputnya ini, nanti kalian harus bisa memberikan output seperti ini. Ini namanya test case ya nanti ya. Nanti test case-nya seperti ini, harus bisa menghasilkan output yang seperti ini. Nah, salah satu fungsi dari ini sebenarnya apa? Untuk melatih algoritma kalian untuk lebih kencang lagi gitu ya, aku kalau menyebutnya ya, supaya kalian tuh lebih terlatih gitu algoritma. Jadi ya, sebenarnya simpel ini. Kalian baca soalnya apa, inputnya apa, lalu kalian coba codingnya. Ini misalnya kayak contohnya yang aku gitu ya. Contohnya yang aku nanti, nah ini aku ada dua submission ya. Aku mencoba untuk masuk ngirimkan jawabanku, tapi yang satu salah ya. Ini kita lihat aja yang benar gitu ya. Nah ini salah satu yang benar. Jadi pada dasarnya itu ini nanti codingannya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat tadi ya, ini itu soalnya, ini codingannya. Nah ini begini. Jadi soalnya ini kodenya seperti ini ya. Pada dasarnya Katis ini bisa membantu teman-teman untuk melatih algoritma lagi supaya lebih baik lagi gitu.
Ya nanti soalnya juga macam-macam sih, tingkat kesulitannya juga macam-macam, ada yang sulit, ada yang sangat-sangat sulit, ada yang apa, pokoknya yang paling mudah itu yang kalau tingkatnya 1 ini ya, masih 1, berapa itu masih cukup mudah. Nanti kalau misalnya 1, kita next kita udah di atas 1,5 itu sudah cukup sulit. Nah ini aku nyoba masukin masih sering salah. Itu dia. Biasanya kalau misalnya aku ngasdos, itu nanti aku lihat dari sini ya, misalnya aku ngasdos kelas kalian gitu ya. Biasanya nanti ini kan nanti ada ranking se-UKSW gitu ya. Nah kalau misalnya kalian tuh bisa masuk 50 besar, biasanya saya bakal kasih bonus kalian kalau aku ngasdos gitu ya. 50 besar ini akan aku kasih bonus nilai gitu untuk membantu teman-teman bisa naik-naik saja, karena semester ini kayaknya aku udah nggak ngasdos beberapa kali gitu ya. Ya ini adalah bisa dilihat di sini tuh ya orang-orangnya oke semua sih, yang bisa ngoding lah gitu, bisa ngoding, karena beberapa juga nggak beberapa sih, banyak juga ya mahasiswa itu masuk TI itu malah nggak bisa ngoding gitu ya. Jadi perlu teman-teman ingat juga kalau nggak selamanya kuliah itu cuma sekedar ya ikut mata kuliah terus dapat nilai segini gitu ya, tapi kalian memang benar-benar harus melatih skill gitu ya. Karena jujur ya, kalau misalnya ini ada pengalaman sedikit, IPK kalian tuh sebenarnya itu nggak penting gitu ya. IPK kalian tuh nggak terlalu penting di dunia kerja nanti. IPK nanti bakal dilihat, tapi yang penting tuh sebenarnya itu hard skill sama soft skill gitu ya. Hard skill biasanya dilihat dari IPK, tapi melihat di dunia kerja zaman sekarang itu orang yang nggak kuliah pun itu bisa ambil kerja, bisa kerja bahkan di Google dan segala macam. Kayak Google sekarang sudah mulai memberikan kesempatan untuk orang-orang yang nggak kuliah itu bisa kerja di sana. Jadi bisa kita lihat bahwa sebenarnya ya IPK itu nggak terlalu penting gitu ya untuk di dunia kerja yang sekarang gitu ya. Jadi latih baik-baik hard skill dan soft skill-nya teman-teman. Hard skill ya sebenarnya bisa didapat dari pelajaran, dari mata kuliah, dari KPM seperti ini. Nah soft skill kalian itu buat kalian itu contohnya kalau masuk LK gitu ya, supaya kalian tuh bisa punya koneksi yang luas, cara berbicara di publik dengan baik dan segala macam gitu ya. Itu salah satu soft skill gitu ya. Jadi latih benar-benar dua keahlian itu tadi, karena mengingat teman-teman 2020 itu belum pernah sama sekali ke kampus ya, dengan kata lain berarti teman-teman kalian pun itu belum luas-luas amat lah gitu. Masih ya paling ya kalau misalnya kalian benar-benar kenal aja gitu ya, nggak? Tapi yang saya omongin betul ya sih, yang teman-teman 2020 temannya banyak nggak sih sebenarnya kalian yang sudah kenal teman sekelasnya gitu, emang kalian juga ngomong sama semua mereka gitu ya nggak? Mbak Ayu tadi yang jawab tadi itu, kamu kenal itu nggak, kenal teman sekelasmu semua nggak gitu kira-kira? Maaf Kak, kalau saya memang orangnya suka berbaur, jadi semuanya aku kenal. Kenal semua gitu ya. Oke. Iya. Ya bagus lah kalau untuk teman-teman yang suka berbaur gitu ya, bagus. Cuman ya itu tadi saya ingatkan lagi untuk ya diperkuat lah hard skill sama soft skill ya, karena sejujurnya kayak di mata kuliah yang online ini IPK itu kadang itu nanti jadi bias. Kenapa bias? Karena dosennya intinya cuman lebih banyak ngasih tugas daripada dia itu bener-bener tahu mahasiswanya satu-satu. Padahal beberapa dosen juga ada yang masuk kelas pun juga nggak kenal mahasiswanya gitu loh. Dan tak maksud itu tadi. Jadi perlu diingat juga kalau perdalamlah soft skill sama hard skill kalian itu sendiri gitu ya. Paling itu aja sih. Ini katus ini sangat recommended kalau untuk teman-teman yang pengen memang lomba kompetitif programming nanti rata-rata kayak gini. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa kesulitan untuk bahasa Inggris, saran pertama saya belajar dulu. Bahasa Inggris itu sangat diperlukan. Tapi kalau misalnya wah Kak ini bahasa Inggrisnya bikin nggak paham, itu kalian bisa buka Toki ya namanya ya. Nah, Toki apa ya? Pokoknya intinya Toki ini juga intinya mereka itu Olimpiade Komputer Indonesia yang juga buat sebuah web kayak Katis ini, cuma soal-soalnya bahasa Indonesia. Apa yang itu apa? TLX ini mungkin kayaknya.
Intinya itu sih ya, diperkuat aja jadi logika dan soft skill-nya itu. Jadi oh ya ini di sini kita lihat problem. Nah di sini problemnya sama kayak tadi sebenarnya, ya saja ini lebih bahasa Indonesia gitu ya, jadi teman-teman bisa lebih memahami kalau misalnya memang kesulitan di bahasa Inggris itu. Contohnya ini ada berapa sub persegi yang termasuk persegi itu sendiri, ini cuma ngitung persegi doang ya. Nah itulah seperti itu, paling dari aku itu aja sarannya. Jadi oh ya sama satu lagi untuk teman-teman dimohon untuk komitmennya ya kalau ikut mata kuliah ini ya, karena sering terjadi, aku stop sharing aja, sering terjadi ikut cuman pertemuan pertama sampai ke berapa ya, pertemuan pertama paling mentok-mentok sampai ke 5 malah ke 10, habis itu ngilang udah ya. Bukan berarti gimana ya, cuman ini kan sebenarnya bisa membantu teman-teman juga untuk di perkuliahan, membantu teman-teman juga untuk membangun relasi itu tadi. Jadi dimohon komitmennya untuk terus mengikuti KBM ini gitu ya, supaya ya paling enggak teman-teman kan ini oh ya bisa membuat apa namanya program gitu ya. Kalau boleh tahu TR-nya kemarin di kelasnya kode dulu apa ya, tugas mereka disuruh ngapain, bikin apa, siapapun yang kelasnya kode dulu tadi disuruh buat mesin kasir Kak. TR-nya mesin kasir ya, oke. Nah Iya. dari mesin kasir itu kan tapi terminal maksudnya pakai apa sih, CMD itu Masian? Iya, bahasanya sih bahasanya bebas sih, kemarin dikasih boleh bahasa C, boleh bisa Java. Oh gitu. Nah tapi kamu bikinnya sih? Kemarin aku buatnya Java, Kak. Oh Java, oke. Berarti sudah ada bisa Java gitulah ya. Nah itu tadi itu, jadi kan masih pakai terminal kan. Nah teman-teman belum mendapatkan, ya mungkin ada dosen yang sudah ngajari pakai GUI juga ya. Nah di KBM ini teman-teman akan membuat program GUI ya, karena namanya program desktop, makanya programnya GUI. Jadi itu tadi akan ada pengalaman tambahan kan gitu, karena di mana-mana ya aplikasi sekarang udah pakai GUI semua gitu ya. Sebenarnya ada sih beberapa aplikasi yang nggak pakai GUI, misalnya kayak Git gitu ya. Kalau belum tahu ya nanti coba belajar sendiri. Git itu kan pakai terminal. Tapi yang tak maksud itu tadi, jadi terkadang di mata kuliah aja nggak cukup untuk menambah skill teman-teman gitu, perlu belajar sendiri itu tadi. Paling dari aku gitu aja sih, cukup. Gimana Mario atau PPH? Gimana Gede, mau diambil alih lagi? Iya boleh Kak. Oke. Kakak Afi gimana Kakak Afi? Silakan. Oh, ya, silakan. Silakan. Oke, akan aku jawab. Nah, itu oke, nanti tambahin ya Cahyo. Nah, jadi gini, kalau misal nih kalian angkatan 19 ini, kalau nggak salah ya, semester besok itu kan kalian ambil mata kuliah yang namanya Rekayasa Perangkat Lunak, RPL. Nah, di RPL itu kita akan mendesain sebuah aplikasi. Desainnya tapi bukan desain kayak IMK kemarin ya, bukan sekedar mendesain UI, mendesain UX-nya, bukan. Tapi di sini kita akan mendesain secara sistem. Misal bagaimana kelas ini berhubungan dengan kelas yang lain, terus bagaimana alur programnya. Nah, pentingnya flowchart atau pentingnya algoritma itu digunakan dalam merancang sebuah aplikasi, terutama di RPL itu. Nah, kalau kalian belajar RPL nanti,
itu ada sebuah diagram yang namanya diagram activity kalau nggak salah. Nah, diagram activity itu kan kalau kalian lihat sekilas itu hampir mirip-mirip banget sama yang namanya flowchart. Jadi ada urutannya. Ada mulainya, ada inputan dari user, ada percabangan juga, dan ada proses. Nah, pentingnya algoritma, seperti yang aku bilang tadi, masih pemrograman itu basicnya adalah algoritma. Jadi misalnya, selama aku ngasdos pemrograman, itu banyak codingan yang berantakan. Maksudnya berantakan tuh gini, misalkan nih kita mau membuat program simple untuk mengecek bilangan tersebut ganjil atau genap. Nah, yang sering aku jumpai ya, pertama, codingan mahasiswa tersebut itu printf, masukkan angka Anda, titik 2. Nah, habis itu scanf. Scanf kalau dibahasasikan %d, koma, dan nama variabelnya, misalkan dan angka. Nah, yang sering aku jumpai deklarasi variabelnya itu nggak ada. Terus ada lagi, misalkan nih program untuk perulangan membuat pola itu, membuat pola sebanyak berapa kali inputan. Nah, misalkan kalau kita membuat segitiga, tingginya segini, lebarnya segini. Nah, itu aku sering banget menjumpai kalau kalau codingnya mereka itu kebalik antara baris dan kolom. Nah, jadi kan pentingnya algoritma itu biar kalian ngoding itu secara urut. Kapan harus inputan, kapan inputan itu akan diproses, kapan inputan itu digunakan untuk perulangan. Nah, kalau flowchart yang seperti aku omongin tadi, algoritma itu kan tadi kan ketiga kata kunci, urutan logis memecahkan masalah dan dituangkan secara tertulis. Nah, kalau di RPL, tertulis itu bisa jadi flowchart atau jadi pseudocode. Nah, bagi orang di luar IT, seperti kata Kak Cahyo tadi, di luar IT itu sebagai menunjukkan kalau itu alur kerja dari sebuah program. Nah, kalau bagi kita, anak IT, itu berguna sebagai semacam alur program yang akan kita kerjakan, alur aplikasinya. Contoh yang aku bilang tadi, Tokopedia. Tokopedia kan pertama kan butuh inputan berupa username dan password misalkan. Nah, kemudian lakukan pengecekan apakah username dan password itu valid. Kalau valid, dibawa ke menu home. Kalau enggak valid, dibawa ke menu login lagi. Nah, biasanya juga banyak ada kesalahan yang login. Biasanya loginnya dibuat asal-asalan, terus berhasil. Ada juga yang di menu home, jadi misalnya udah login, loginnya berhasil. Loginnya gagal, tapi berhasil ke menu home. Nah, itu pentingnya algoritma. Jadi kapan kita ke menu home, kapan kita ke menu login, itu tergantung dari proses sebelumnya. Nah, mungkin Kak Cahyo ada tambahan? Oke, nah ini kalau aku ya, jadi aku izin share screen lagi. Semoga nggak bosan-bosan lihat screenku ya. Oke, apa udah terlihat? Udah. Oke, udah. Jadi gini. Siap-siap. Jadi gini, apa yang dikatakan Mario tadi benar ya. Jadi pada dasarnya itu flowchart dan algoritma itu mengaruhi di gimana cara kalian itu membuat sebuah program gitu ya. Dan ya memang seperti itu. Nah, selain itu harusnya memang kalian tuh kalau membuat sebuah program itu buat dulu algoritma sama flowchartnya. Setelah itu baru dibuat programnya. Nah, itu salah satu langkah utamanya. Hanya saja gini, akan saya beritahu ya, sebenarnya kompleksnya itu di mana sih. Jadi kalau kalian sudah masuk dunia kerja nanti, ada yang namanya itu SDLC, atau kepanjangannya itu Software Development Life Cycle. Jadi kalau memang kalian itu nanti tujuan kalian itu masuk ke dunia kerja perusahaan besar gitu ya, perusahaan besar yang bonafit, yang Metrodata gitu atau Alfamart. Nah,
mereka tuh yang pakai yang namanya ini software development life cycle. Apa sih sebenarnya software development life cycle? Pada dasarnya itu intinya tuh gini, software itu kan pertama harus dibuat dulu. Ketika dibuat, dirancang dulu softwarenya. Proses perancangan itu ya salah satunya pembuatan algoritma dan flowchart itu tadi. Lalu ketika sudah dirancang, nanti dibuat implementasinya dulu, diimplementasikan dulu. Nanti ketika diimplementasikan, ketemu bugnya dibetulkan, diperbaiki. Ketika diperbaiki, dideploy itu berarti digunakanlah programnya itu. Itu nanti kan bentuknya endingnya sebagai sebuah cycle. Ketika deploy nanti sudah dilakukan atau sudah dideploy itu tadi, endingnya kan user memakai. Ketika user memakai itu kan kadang menemukan bug. Nanti bug ini akan kembali lagi ke cycle yang awal lagi. Cycle yang awal tadi kan proses perancangan, implementasi, desainin dan segala macam. Nah, tak contohkan aja salah satu model SDLC ya, itu namanya waterfall design. Jadi salah satunya misalnya kayak begini. Urutannya tuh kayak begini ya. Urutannya tuh requirement analysis dulu. Biasanya yang melakukan di requirement analysis itu orang bisnis ya. Jadi mereka melihat dari sisi bisnisnya, dari sisi ekonomi dan segala macam. Kemudian ada yang namanya sistem desain. Sistem desain ini kita biasanya yang bikin juga orang bisnis juga, tapi tidak menutup kemungkinan yang bikin juga programmer ya. Jadi sistem desain ini isinya apa? Isinya itu berbagai macam diagram activity yang disebutkan Mario salah satunya tadi, flowchart, algoritma, masih banyak lagi diagram-diagramnya. Setelah ada di diagram-diagramnya nanti masuk ke implementation ini yang kerja cuma orang-orang ya, bukan cuman sih, tapi rata-rata orang-orang programmer, mereka kerjanya di sini. Jadi dari semua algoritma, dari semua diagram yang dibuat di sistem desain ini dikasihlah ke orang-orang programmer. Mereka membaca diagramnya itu tadi, dipahami lalu dituangkan dalam bentuk program. Sebenarnya kan langkahnya seperti itu. Kemudian masuk ke tahap testing. Testing itu apa sih? Testing ini ngetes dulu. Programnya udah jadi nih. Di implementation ini programnya itu udah jadi, lalu masuk testing ini misalnya kayak kalian kalau pernah tahu ada istilah beta tester kalau di game-game gitu ya, beta tester. Nah, beta tester itu kalau kalian tahu sebenarnya itu proses testing. Jadi dikasih ke user dulu, kita lihat apa sih bugnya gitu. Karena nggak mungkin program itu langsung sempurna, langsung clear sempurna. Berarti kalian tuh penyihir gitu ya, kalian itu dukun gitu, bisa bikin program langsung sempurna gitu ya. Kemudian ketika sudah masuk tahap testing, program punya ternyata sudah layak untuk dideploy, masuklah namanya deployment, atau program itu digunakan ke dunia nyata begitu. Lalu yang terakhir namanya proses maintenance. Proses maintenance itu apa? Dalam jalannya deployment ini tadi, tentunya kan dunia kan juga berjalan, kemajuan teknologi juga terus terjadi gitu ya. Nah, di dalam deployment ini kemungkinan pasti user atau klien lah itu minta, wah mas ini programnya diupdate dong, ini programnya sudah ketinggalan zaman, UI-nya ini programnya begini. Nah, proses maintenance ini nanti yang akan melakukan itu tadi, yang mengatasi itu tadi. Nah, dari maintenance ini akan kembali lagi ke requirement analysis lagi. Misalnya kita mau membuat sebuah fitur baru, awalnya kayak Gojek gitu ya. Gojek awal-awal belum pakai GoPay gitu ya. Jadi di sini deploy bayarnya cash. Terus lama-kelamaan kalau dilihat, wah uang elektronik ini makin naik nih. Gimana kalau kita bikin GoPay? Nah, GoPay nanti masuk ke requirement analysis lagi. GoPay itu yang dibutuhkan apa sih? Orang-orang butuh apa di dalam dunia bisnisnya? GoPay nanti bisa buat apa aja, bisa buat bayar apa aja. Masuklah ke sistem desain. Di desain ini nggak cuma flowchart sama algoritma itu tadi, bahkan kalian kayak UI-nya pun secara mock up itu tiruannya gitu ya. Itu juga di sini itu juga dibuat gitu ya. Lalu masuklah ke implementation gitu lagi. Nanti ketika GoPay sudah diimplementasikan, deploy, kemudian berjalan waktu lagi, Gojek kan juga menambah fitur lagi gitu. Fitur ini waterfall model itu modelnya seperti itu. Nah, modelnya itu nggak cuma waterfall model aja ya. Jadi ada banyak sekali ya SDLC model gitu ya. Kalian bisa cari gitu ya. Ada agile, waterfall, terus macam-macam lah. Waterfall itu biasanya yang paling umum ya. SDLC, nah ini waterfall yang tadi tak contohkan tadi. Lalu ini iteratif, jadi SDLC model. Nah ini ada yang ini masih waterfall, sorry. Nah ini ada yang spiral bentuknya seperti ini. Jadi nanti ada konsep dulu,
Ini kalau kelihatan nggak ya? Nih ada konsep dulu, lalu konsep operation, requirement, di sini ada proses prototyping, di prototyping nanti requirement lagi, verification, development, prototyping 2, prototype operasional, baru nanti begini. Nah, ada berbagai macam SDLC model gitu ya, intinya seperti itu sih. Ada chat, benar. Nah ini yang kalian 19, besok kan, nah ini belajar RPL gitu ya, nanti pasti dapat, hanya saja ya, ini aku kenalkan dulu gitu ya, ini ada V-shape, ada planning, lalu coding, langsung masuk ke coding, tapi sebelumnya sebenarnya ada requirement dulu, gini nanti banyak lah, masuknya itu banyak gitu ya, nanti ada yang requirement, lalu test feedback, nanti balik lagi ke sini, kalau sini sudah oke, masuk ke development nanti masuk ke test feedback lagi, banyak berbagai macam. Kalau aku sih lebih suka yang paling enak tuh waterfall model tadi ya, cuman ya beda-beda sih, tiap perusahaan, tiap mana punya ketentuan yang berbeda, tapi salah satu contohnya itu kenapa kok kalian perlu belajar apa tadi, flowchart dan algoritma, itu proses paling simpelnya requirement analysis. Jadi biasanya dari waterfall model ini yang paling lama itu implementation ya. Implementation itu kemungkinan besar itu paling lama karena endingnya itu dia kan ngoding itu kan nggak bisa sebentar, tapi rata-rata requirement analysis ke design analysis itu juga cepat ya, paling lama implementation, rata-rata seperti itu sih. Begitu, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Gimana Afi? Pertanyaannya menjawab? Oke. Oke, siap. Terus ada lagi pertanyaan? Ini yang aku tahu anak 20 tadi cuman Ayu Queen ini, lalu Refli Sipan yang dari tadi juga muncul ya, terus siapa lagi ya yang anak 20 ya? Maksudnya yang peserta gitu. Iya tahu. Biar enak aja, biar sama-sama tahu aja. Apa namanya? Resen aja, itu ada tombol resen tuh. Atau kalau nggak resen, dicat aja lah aku Kak gitu. Kepo saya. Oh ya, Refli, terus Samuel. Nopan. Terus Nopan. Iya, Mbak Ayu Queen tadi. Mbak Ayu Queen ini namanya susah sekali, siapa sih panggilannya? Panggil Queen aja. Queen? Iya. Oh oke, siap, Mbak Queen ya. Apalagi, oh ya ini berarti ada 4 orang yang sekarang ini ya, sekarang resen gitu ya. Oke. 4 orang itu ya nggak apa-apa lah. Ya ngapain Mario resen itu ya. Angkatan muda kan. Oh ya siap. Dimohon untuk komitmennya itu tadi ya, sekali lagi karena ya supaya membantu, supaya apa ya, KBM-nya itu nggak cuman ya, sejujurnya kalau misalnya kayak kita pengajar sih ada apa namanya mahasiswanya apa enggak ya, nggak terlalu gagas gitu ya, cuman kan kita memang di sini tuh berniat untuk membantu teman-teman gitu ya, jadi apa namanya ya, semacam dibutuhkan komitmennya aja gitu. Pasti kok nanti kita kok kalian kok nggak akan sama kayak pelajaran, kok nggak sama kayak kuliah dosen gitu sih. Iya, santai aja. Coba. Bantu sampai jadi ya Kak. Oh iya, tentu. Kalian tuh dapat itu nggak sih? Dapat silabusnya nggak sih? Silabusnya ya, sebenarnya kan silabusnya nggak perlu untuk dikasih tahu gitu ya. Kayaknya belum deh. Aku yang nggak lihat ya. Ini coba aku jelaskan gitu ya, sekalian aku nanti sedikit jelaskan soal silabus gitu juga ya. Udah kelihatan ya. Jadi ini silabusnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi di pertemuan pertama hari ini itu perkenalan dan penyampaian materi algoritma dan flowchart. Lalu pertemuan kedua itu pengenalan Java IDE,
NetBeans dan keyword dalam Java dan segala macam. Nah, aku mau tanya, yang Queen tadi kan sudah pernah pakai Java, pakai NetBeans? Ya. Kemarin sih iya sama udah pakai ini sih, kami lebih pakai IntelliJ. Oh, IntelliJ lebih berat itu malah. Oke, nah kalian adanya IntelliJ atau NetBeans? Aku dulunya ada sih. Oke. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi ya, itu nggak terlalu masalah dengan tools yang dipakai. Yang namanya tools itu kan membantu teman-teman untuk membuat program gitu ya. Cuman kalau di sini memang yang direkomendasikan IntelliJ, maaf, NetBeans, karena pada dasarnya NetBeans jauh lebih enteng ya dan lebih kecil gitu size-nya gitu. Kalau IntelliJ itu kan cukup besar gitu. Nah, aku berencana yang 2 sama 3 ini akan aku jadikan satu gitu ya. Karena menurutku kalau pengenalan IDE Java doang, ada teman-teman bahkan yang sudah ternyata pakai IntelliJ itu kan justru malah lebih maju gitu ya. Nah, akan cukup memakan waktu lama, kayak sia-sia nanti waktunya, karena kalau cuma pengenalan IDE aja itu ya. Jadi berencana 2 sama 3 ini akan aku satukan. Hanya saja kan di pertemuan 3 pasti aku tetap review lagi yang di sequence, selection, if case. Sequence ini test case, switch case itu loh. Sequence itu selection ya if case dan segala macam perulangan for while do while. Nah, ini sejujurnya kan pasti juga sudah pernah dibahas, tapi akan aku review lagi. Lalu kelas dan objek, nah ini yang keempat ini mungkin beberapa ada yang diajar, ada yang enggak, karena kelas dan objek ini kalau dulu aku dosennya namanya Kohenok itu diajarin, cuman beberapa ada yang enggak. Ini Queen gimana, diajarin kelas sama objek enggak? Feelingku sih enggak. Gimana? Diajarin kelas sama objek enggak? Belum. Belum, mungkin kan bentuk. Jadi kelas sama objek ini pasti kemungkinan besar tuh ada yang diajar, ada yang enggak. Jadi ini jelas perlu waktu yang cukup panjang untuk kelas dan objek ini. Lalu array kelas objek. Apa array ada di sini? Array kelas objek. Harusnya array ada di tipe data ya, tapi oke lah. Operasi teks, string dan string ini manipulasi string. Jadi nanti string itu kan bisa dimanipulasi dan segala macam. Ada pewarisan, inheritance. Nah ini yang ketujuh ini sebenarnya harusnya ada di 4 juga ya. Iya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, ini nanti lebih kompleks lagi, cuman ini harusnya ada di 4. Terus ada package dan interface. Package dan interface ini nanti sudah mulai teman-teman untuk masuk ke proposal dan segala macam. Lalu ada pembuatan G-frame itu GUI-nya. Nah, aku sarankan nanti pakai NetBeans aja ya. GUI di IntelliJ itu agak berbeda lah. Kalau ada SAM nanti SAM itu sebenarnya itu kepanjangan dari X-nya itu maksudnya itu cross platform. Jadi bisa untuk Linux, bisa untuk Windows. A-nya apa ya? Lupa. M-nya itu database. Database ini biasanya pakainya apa sih? PP ini PHP sama apa gitu, aku lupa. Sebenarnya itu sebuah environment untuk coding di koneksi Java dan SQL. Nanti kalau kalian sudah bisa SAM, nanti kita belajar nyambungin ke database, lalu projectnya. Nah tadi karena di sini berencana ini yang 4 ini aku gabung ke 3, kemungkinan besar nanti projectnya akan nambah. Jadi project kalian akan sedikit nambah, tapi bukan berarti nanti kalian bisa malas-malasan gitu ya. Seperti itu, ntar dulu projectnya. Jadi mungkin nanti tiap minggu project ini harus ada progresnya. Jadi kalian harus semacam laporan bukan berarti harus progresnya harus banyak atau gimana, cuma paling enggak tuh kalian ngasih tahu kalian tuh sudah sejauh apa. Di sini kita juga akan bantu kalian untuk kesusahannya apa sih gitu. Jadi project itu kayak gitu fungsinya. Lalu ada nanti presentasi atau ya presentasinya itu tadi ya, presentasi belum yang kalian buat itu tadi. Lalu di sini ada outputnya. Diharapkan output kalian itu untuk membuat aplikasi desktop untuk kebutuhan Satgas COVID. Nah, aplikasinya seperti apa ya nanti bisa dicoba untuk dipikirkan teman-teman dulu. Ini yang tadi aku lihat itu kan kayaknya yang tulis jari itu ada 4 ya, misalnya yang resen tadi ada 4 ya. Nanti yang resen itu ada 4. Nah itu nanti satu kelompoknya kalau boleh tahu nanti ada berapa orang ya gede?
kira-kira rencananya nanti. Ya, gimana Kak? Kelompok TR-nya nanti kira-kira, maksudnya tugas rancang di KBM ini ada berapa orang satu kelompok? Oh, tugas rancang di KBM ini ya Kak? Untuk topiknya mungkin nanti kita siapin 2 atau 3 topik gitu Kak. Jadi kelompoknya ada berapa? Berarti satu kelompok ada berapa gitu maksudnya? Oh, satu kelompok minimal solo ya maksimal 2 orang lah Kak. Mengingat ini kan kita juga nggak terlalu banyak kan. Oke, berarti solo atau 2 orang. Nah, ini kan ada 4 orang nih. Kalau memang misalnya nanti mau kelompok ya berarti udah 2-2 gitu kan ya. Yang aku tahu ya, maksudnya hari ini aku tahu ikut loh ya. Jadi mungkin di jalan bisa berjalannya waktu bisa nambah, mungkin malah bisa berkurang gitu ya. Kalau misalnya nanti ini teman-teman yang 4 orang yang aku tahu ini terus ikut, nanti mereka akan jadi 2 kelompok gitu ya. Nah, kalau misalnya memang ada satu teman yang memang dia pengen sendirian, berarti ya saranku 3 mungkin nggak apa-apa kali ya. 3 gimana gede kalau 3? Kalau misalnya tadi ada satu yang solo gitu, tapi kan di sini yang kelihatan 4 orang gitu. Iya, nggak apa-apa sih Kak kalau Ya. gitu. Oke, jadi mungkin nanti kalau misalnya ada satu anak yang solo terus nanti 3 orang itu ya tetap nggak apa-apa sih. Tapi ya itu tadi. Kalau yang dari sini kan memang outputnya diharapkan ini. Nanti kan ada temanya lagi, temanya apa gitu. Salah satunya ya kayak gitu sih. Paling ya kalau dari aku itu sih kalau soal yang tadi tambahannya. Ada pertanyaan lagi kah? Cuma mungkin aku serahkan ke BPH lagi. Gimana Mario, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Oke, berarti silahkan BPH mau gimana ini? Kami dari BPH mau kasih games lagi sih Kak. Silahkan. Ya, tapi langsung klik. Afi mau tanya dong. Ini gamesnya semua yang di Meet boleh ikut ya? Oke, jadi untuk kakak-kakak TO, untuk kakak pengajar, mungkin kalau mau ikut main game sama-sama, ayo kita main game sama-sama ya.
Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri, kita dokumentasi dulu. Jadi, aku minta tolong semuanya buat on cam, biar kita melihat wajah yang rupawan kalian. Nggak apa-apa, on cam aja Kakak Esther. Iya, nggak apa-apa Kak Bima. Ya udah, aku yang screenshot ya. Bentar. Oke. 1, 2, 3. Oke, udah. Bisa off cam lagi teman-teman. Jadi mungkin segitu aja KBM hari ini ya teman-teman. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa teman-teman terima dengan baik dan bisa jadi bekal buat perkuliahannya teman-teman. Tadi mohon maaf sebelumnya tadi pas awal KBM lupa doa, tapi ya udah nggak apa-apa, udah lewat. Jadi sebelum kita nutup KBM, aku izin pimpin doa. Jadi marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Jadi terima kasih teman-teman yang udah join hari ini. Terima kasih juga kakak Mario dan kakak Cahyo udah membagikan ilmu yang sangat luar biasa hari ini. Dan makasih juga kakak-kakak Theo yang udah menyempatkan waktunya buat hadir. Udah segitu aja teman-teman, yang mau live dipersilahkan.
Iya, Oh ya, sama-sama. sama yang belum absen bisa absen dulu. Kalau yang sudah ya udah nggak apa-apa. Makasih Kak. Oke, Yo. sama-sama Terima kasih Queen. Selamat malam semua. Yo. Makasih Kak. Yo.